Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosita dengan NIM 2234480 kelas RA5 Sumber Daya Manusia. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Manajemen Produktivitas yang diampu oleh Bapak Ade Faisal Maftuhi SEMM. Baik, langsung saja saya di sini akan memaparkan materi tertentu tentang materi manajemen produktivitas, yang dimana terdapat 7 materi. Yang pertama, definisi produktivitas, tugas dan penilaian. Yang kedua, ekivalensi. Yang ketiga, penyebab dan dampak peningkatan produktivitas. Yang keempat, siklus produktivitas dan pengukuran produktivitas. Yang kelima, evaluasi produktivitas. Yang keenam, perencanaan produktivitas jangka panjang dan jangka pendek SMART, langkah-langkah untuk mencapai target. Yang ketujuh, produktivitas, improvement, dan sustaining. Baik, materi pertama yaitu definisi produktivitas, tugas, dan penilaian. Jadi, produktivitas tugas merujuk pada seberapa efektif dan efisien seorang atau suatu tim dalam menyelesaikan tugas-tugas yang telah ditetapkan. Produktivitas tidak hanya diukur dari jumlah output, tetapi juga memperhitungkan kualitas serta sumber daya yang digunakan seperti waktu, tenaga, dan biaya. Penilaian produktivitas biasanya dilakukan dengan membandingkan hasil kerja terhadap standar atau target yang telah ditetapkan sebelumnya. Penilaian ini penting untuk memahami kinerja individu atau organisasi dan menjadi dasar dalam membuat keputusan strategi untuk perbaikan. Contoh poin penting yaitu output atau input. Ukuran dasar produktivitas contohnya jumlah unit diproduksi per jam atau kerja. Yang kedua, efisiensi, mengukur kemampuan mengurangi pemborosan. Yang ketiga, efektivitas, mengukur pencapaian tujuan yang diharapkan dari tugas tersebut. Yang keempat, indikator penilaian atau kuantitas hasil, kualitas pekerjaan, ketetapan waktu, dan penggunaan sumber daya. Materi yang kedua yaitu ekivalensi, di mana ekivalensi dalam konteks produktivitas adalah konsep yang mengacu pada upaya menyamakan nilai atau hasil dari berbagai jenis pekerjaan untuk output atau metode kerja agar bisa dibandingkan secara adil. Misalnya, dalam sebuah organisasi, dua divisi bisa memiliki jenis tugas yang berbeda, tetapi jika keduanya menghasilkan nilai tambah yang serupa terhadap tujuan organisasi, maka dapat dikatakan memiliki ekivalensi produktivitas. Ini penting untuk evaluasi lintas fungsi atau departemen. Contohnya yaitu konversi output menjadi satuan standar, misalnya semua jenis layanan dikonversi ke satuan waktu layanan. Yang kedua, ekivalensi tenaga kerja berdasarkan waktu atau tingkat keahlian. Yang ketiga, ekivalensi biaya, misalnya jam kerja dikonversi ke biaya tenaga kerja per jam. Tujuannya yaitu mempermudah memperbandingkan antara departemen, periode waktu atau jenis pekerjaan, mendukung analisis produktivitas agregat. Materi yang ketiga yaitu penyebab dan dampak peningkatan produktivitas, yang dimana peningkatan produktivitas bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti peningkatan keterampilan tenaga kerja, penempatan teknologi baru, sistem kerja yang lebih efisien, motivasi kerja yang lebih tinggi, serta kepemimpinan yang efektif. Ada juga penyebab peningkatan produktivitas, yaitu peningkatan keterampilan dan pelatihan karyawan. Yang kedua, inovasi teknologi dan otomatisasi. Yang ketiga, motivasi dan kepuasan kerja yang tinggi. Yang keempat, proses kerja yang disederhanakan atau lean management. Yang kelima, kepemimpinan yang efektif dan budaya organisasi yang mendukung. Ada juga dampak positif dari peningkatan produktivitas, yakni peningkatan keuntungan perusahaan, harga produk yang lebih kompetitif, kesejahteraan karyawan yang meningkat, daya saing yang lebih tinggi di pasar. Yang terakhir, pertumbuhan ekonomi makro atau dalam skala nasional. Materi yang keempat yaitu siklus produktivitas dan pengukuran produktivitas, yang dimana siklus produktivitas menggambarkan tahapan-tahapan yang dilalui dalam proses peningkatan produktivitas.
dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi dan tindak lanjut. Pengukuran produktivitas biasanya dilakukan dengan rumus sederhana, yaitu produktivitas sama dengan output atau input. Namun, dalam praktiknya, pengukuran ini bisa disesuaikan tergantung pada sektor industri, seperti produktivitas tenaga kerja, output per jam kerja, produktivitas modal atau output per satuan modal, atau total faktor productivity atau gabungan dari berbagai input. Yang dimana terdapat dua bagian siklus produktivitas dan pengukuran produktivitas. Yang pertama, perencanaan atau menentukan tujuan produktivitas dan lokasi sumber daya. Yang kedua, implementasi atau pelaksanaan proses kerja dengan efisien. Yang ketiga, pemantauan atau hasil kerja dan membandingkan dengan target. Yang keempat, evaluasi atau mengidentifikasi kesenjangan atau masalah. Yang kelima, peningkatan berkelanjutan atau melakukan perbaikan melalui pelatihan teknologi dan lain-lain. Yang kedua, pengukuran produktivitas. Yang pertama yaitu produktivitas spesial atau output dibandingkan dengan satu jenis input, atau contohnya output per jam kerja. Yang kedua, produktivitas total atau output dibandingkan dengan semua input, tenaga kerja, bahan baku, modal. Yang ketiga, indikator non-finansial, yang dimana ada waktu, efisiensi, proses, tingkat, cacat produksi. Yang keempat, indikator finansial, disebut margin, keuntungan per unit output, ROI, per proyek, dan lain-lain. Materi yang kelima yaitu evaluasi produktivitas, yang dimana evaluasi produktivitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas proses kerja dalam mencapai hasil yang diharapkan. Evaluasi ini mencakup analisis data kinerja, perbandingan terhadap standar industri, serta identifikasi hambatan yang mengurangi efisiensi. Evaluasi yang baik bersifat sistematis, berkelanjutan, dan digunakan untuk pengambilan keputusan strategi. Dimanapun ada langkah evaluasi, yang pertama, bandingkan realisasi dan target produktivitas. Yang kedua, analisis penyebab kesenjangan. Yang ketiga, gunakan key performance atau indikator atau juga disebut KPI terkait. Yang keempat, lakukan audit waktu dan proses. Yang kelima, evaluasi dampak terhadap tujuan strategi organisasi. Adapun metode evaluasi yaitu Balanced Scorecard, analisis SWOT, 360 degree review, benchmarking. Materi yang keenam yaitu perencanaan produktivitas jangka panjang dan jangka pendek, SMART, dan langkah-langkah untuk mencapai target. Jadi, perencanaan jangka pendek biasanya berfokus pada peningkatan produktivitas yang cepat dan spesifik, seperti peningkatan output harian atau efisiensi waktu kerja dalam satu proyek. Sebaliknya, perencanaan jangka panjang bersifat strategis dan menyeluruh, mencakup pelatihan karyawan, investasi teknologi, atau perubahan struktur organisasi. Tujuan produktivitas baiknya menggunakan prinsip SMART agar lebih terarah dan realistis. Adapun langkah-langkah untuk mencapai target produktivitas meliputi 5 bagian, yaitu yang pertama, penetapan tujuan yang jelas, yang kedua, identifikasi kendala dan potensi peningkatan, yang ketiga, implementasi perbaikan proses, yang keempat, pelatihan dan motivasi sumber daya manusia, yang kelima, monitoring dan evaluasi berkala. Materi yang ketujuh yaitu productivity improvement dan sustaining, yang dimana productivity improvement dan sustaining meningkatkan produktivitas adalah proses sistem untuk memperbaiki cara kerja agar lebih efisien dan efektif. Ini dapat dilakukan melalui layanan manajemen, automasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, atau inovasi produk dan proses. Namun, mempertahankan produktivitas jangka panjang atau disebut sustaining productivity memerlukan pendekatan berkelanjutan seperti budaya kerja yang adaptif, sistem penghargaan, peningkatan kompetensi secara terus-menerus, dan kepemimpinan yang berfokus pada perubahan positif. Sustaining juga berarti menghindari penurunan performa setelah peningkatan awal upaya peningkatan produktivitas. Adapun upaya peningkatan produktivitas yakni
Satu, penerapan teknologi baru. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Yang ketiga, penyederhanaan proses kerja. Yang keempat, penerapan metode Lean dan Six Sigma. Yang kelima, inovasi produk dan layanan. Adapun cara mempertahankan produktivitas yaitu yang pertama, kultur kerja yang produktif. Yang kedua, sistem penghargaan berbasis kinerja. Yang ketiga, evaluasi dan review rutin. Yang keempat, peningkatan berkelanjutan atau disebut continuous improvement. Yang kelima, monitoring KPI dan feedback berkala. Yang terakhir yaitu kesimpulan, di mana produktivitas merupakan inti dari kinerja individu maupun organisasi karena mencerminkan efektivitas dan efisiensi dalam mencapai hasil. Dengan memahami definisi produktivitas tugas, pentingnya ekivalensi, serta faktor penyebab dan dampaknya, organisasi dapat merancang strategi peningkatan produktivitas yang berkelanjutan, siklus produktivitas yang berstruktur, metode pengukuran yang relevan, serta evaluasi yang sistematis memungkinkan identifikasi area yang perlu perbaikan. Perencanaan produktivitas, baik jangka pendek maupun jangka panjang, harus berlandasan prinsip SMART agar tujuan menjadi lebih terarah. Di sisi lain, peningkatan produktivitas tidak cukup jika tidak disertai dengan upaya mempertahankan hasil yang dicapai melalui pengembangan budaya kerja dan kepemimpinan yang visioner. Dengan pendekatan menyeluruh dan berkelanjutan, produktivitas dapat menjadi motor penggerak keberhasilan daya saing jangka panjang. Baik, materi sudah selesai. Semoga video ini bermanfaat bagi yang menonton. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.